Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salta Janupiarti, Prodi PIAUD semester 6. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Neuroscience dalam pembelajaran anak dengan dosen pembimbing Dita Lestari. Baiklah, di sini saya akan langsung saja menjelaskan penjelasan tentang otak kecil. Otak kecil. Otak kecil atau cerebellum. Otak kecil atau cerebellum yang terletak di kepala makhluk hidup dan merupakan bagian dari sistem saraf pusat dan letaknya di atas batang otak. Otak kecil hampir sama seperti otak besar, mengerut pada bagian tengah. Untuk ukuran otak kecil hampir segenggam tangan dan berat kurang lebih 1/8 berat otak keseluruhan. Fungsi otak kecil. Fungsi otak kecil terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengendalian otak untuk mengontrol gerak atau keseimbangan tubuh manusia. Yang kedua, mengatur postur serta keseimbangan tubuh. Yang ketiga, selain mempunyai peran penting untuk mengatur sistem motorik, otak kecil juga memiliki beberapa fungsi kognitif seperti bahasa emosi, dan perhatian seseorang. Bagian otak kecil. Cerebellum berhubungan dengan aspek posterior batang otak melalui 3 berkas serabut saraf yang simetris. Berdasarkan lobusnya secara anatomi, pada otak kecil mempunyai 3 lobus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lobus anterior, fungsi regulasi tonus otak, mempertahankan sifat badan. Yang kedua, lobus medius atau lobus posterior, fungsi koordinasi berbagai gerak lincah. Yang ketiga, lobus flavolodularis, fungsi mempertahankan keseimbangan. Pada otak kecil, mekanisme otak kecil lebih cepat daripada otak-otak lainnya karena disusun lebih dari 40 juta saraf motor kecil itu sendiri tersusun atas hemisfer, sama seperti otak besar yang membaginya menjadi 2 bagian, yaitu kiri dan kanan. Tidak jauh beda seperti bagian sistem saraf lainnya. Otak kecil tersusun menjadi 2 jaringan, yaitu yang pertama, grand matter atau materi abu-abu. Hal ini adalah komponen utama dalam sistem saraf pusat yang mengandung bagian badan sel-sel saraf, sel glia, dan pembuluh kavial. Grand matter ini juga berfungsi untuk pusat pengendalian informasi. Yang kedua, white matter atau materi putih. Hal ini adalah komponen sistem saraf pusat yang terdiri dari akson bermelin. Fungsi dari white matter untuk menghubungkan pusat informasi yang diperoleh dari otak. Selain daripada itu, sama seperti kebanyakan bagian sistem saraf lain, pada bagian luar otak kecil disebut dengan korteks dan bagian yang lebih dalam disebut dengan medula. Pada bagian korteks ada 3 lapisan, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, lapisan molekular. Lapisan ini merupakan lapisan terluar yang mengandung sel saraf kecil, sel saraf tak bermelin, dan sel glia. Yang kedua, lapisan Purkinje. Lapisan ini yang disusun oleh banyak sel Purkinje besar yang bentuknya seperti botol. Dendrit dari sel ini bentuknya bercabang dan memasuki lapisan molekuler. Yang ketiga, lapisan granular, yaitu lapisan terdalam yang tersusun atas sel-sel kecil dengan 3 sampai